Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kali ini 31 bakal menjadi konten julid lagi. Ya, bukan julid yang negatif tapi ya. Cuma di sini lebih kepada kok kayak gini sih? Kok dulu kan kayak gini sih? Kok dari tahun ke tahun kok nggak ada kayak gini sih gitu. Terus dari dulu, emang ini udah dari dulu sih sebenarnya diincar juga. Dan dari dulu juga yang pengen dibahas juga kayak gitu lah. Kok nggak ada perubahan kayak gitu loh. Dari tahun ke tahun juga nggak ada perubahan. Padahal ini penting karena ini menyangkut nyawa orang. Jadi di sini 31 bakal eh, nge-share sedikit video buat sahabat 31 juga tentang kondisi jalan di Nunukan ya, sesuai thumbnail kita tadi. Kondisi jalan di Nunukan yang bisa dibilang sangat membahayakan sebenarnya. Sangat membahayakannya, sekali lagi sangat membahayakan. Mungkin aparat-aparat Polri seperti Satlantas ya, ini udah ya bekerja keras lah dari tahun 2018, 2019, 2020 bagaimana caranya meminimalisir kecelakaan. Namun ya banyak aja faktornya gitu. Dan kita harus mendukung sebenarnya. Ya, ini kita langsung aja kita coba lihat. Ini ada video yang terus terang kemarin diambil secara pribadi ya. Kita langsung play aja. Nah, nih. Ini di Jalan Binusan nih. Di Jalan Binusan tuh. Tengahnya masih pakai drum. Tengahnya masih pakai drum ya kan. Coba kita kembali lagi ke tadi ya. Tuh. Masih pakai drum, terus juga aspalnya putus karena mungkin perbaikan PDAM. Biasanya kayak gitu ya. Kalau perbaikan PDAM, perbaikan listrik mungkin atau perbaikan bawah tanah lah yang rusak aspal gitu. Tapi ya kayak gitu tuh. Terus nggak ada markanya di sini nih ya. Ini kita kan bahaya ya kalau muter kayak belok kayak gini kan. Sepele sebenarnya, warga Nunukan tuh sebenarnya cuek. Cuman ntar kalau udah kejadian baru ngerasa. Biasanya kayak gitu tuh. Terus saling nyalahin gitu. Biasanya kalau nggak nunjuk ini ya nunjuk itu gitu. Padahal marka jalan tuh penting gitu loh. Lanjut ya. Tuh, ini di jalan dari Sungai Patiman nih mau ke Gerbang Ambais tuh. Marka jalannya lihat nih. Kita pause dulu ya. Tuh. Burem, Bro. Ini burem, nggak ada lagi. Jadi pengendara motor, pengendara mobil tuh ya sesukanya. Bahkan di Nunukan, mungkin cuma di Nunukan motor itu di kanan semua kayaknya. Kalau kalau kalian ngerasa juga sih. Benar nggak sih? Coba kalau kalian nanti mungkin ke kota besar atau ke kota lainnya tuh ngeliat sendiri lah. Kalau di mana-mana motor itu sebelah kiri, angkot sebelah kiri, mobil-mobil kendaraan roda 4 seperti mobil itu sebelah kanan, truk sebelah kanan gitu. Terus jalanan juga markanya itu ada yang putus-putus, ada yang nyambung terus gitu. Nyambung terus ya. Jadi itu semua ada maknanya gitu. Kalau putus-putus tuh boleh nyelip. Terus kalau garis putihnya tuh bersambung kayak gitu kan, atau udah ada putus-putusnya itu nggak boleh nyelip. Nah, kita tuh harus tahu yang kayak gitu tuh. Nih, tuh. Penerangan jalan ini kita stop lagi ya. Penerangan jalan yang ini nih, nih. Penerangan jalan like way kayaknya tuh, atau mata kucing lah. Itu tuh juga sampai lepas, entah lepas karena lepas faktor alam atau memang karena faktor dicuri gitu, dijual kiloan kayaknya. Tuh. Nih, ini paling bahaya sih, udah tikungan kayak gini ya kan tuh. Marka jalan yang nggak kelihatan, terus banyak pasirnya. Ya kalau orang yang ban-bannya bagus ya beloknya dengan sempurna lah, tapi kalau ban-ban gundul ya wassalam. Tuh. Kan? Nih, di jalan Sungai Patimah juga. Di jalan yang sebesar ini garis jalannya nggak kelihatan. Ini nggak tahu sih urusannya siapa sih, kita juga nggak mau menyalahkan siapa juga, nggak mau menyalahkan pemerintah, nggak mau menyalahkan dinas perhubungan, nggak mau menyalahkan provinsi. Ini jalan provinsi nggak. Tapi di sini untuk warga Nunukan pokoknya lebih hati-hati aja dah, lebih mempelajari marka. Buka aja Google apa itu marka jalan, bagaimana cara memahaminya, penting. Karena selama ini aspal di sebelah kiri itu jauh lebih tebal daripada di tengah, karena rata-rata pengendara milih di tengah sini ya. Kebanyakan tuh pengendara motor di kanan karena aspalnya bagus dan lebih luas, katanya kayak gitu sih. Ini penting banget tuh nih. Gak habis pikir dah. Tuh, gak ada garis jalannya. By the way, ini baru garis jalan ya, belum lampu jalanan.
Fungsi lampu jalan kan udah kita bahas di konten sebelumnya tuh ya, untuk memecah lampu motor, untuk memecah lampu sorot, lampu jauh, pokoknya bikin mata kita tuh nggak terlalu silau lah, dan kita juga lebih jelas ngeliat jalan kayak gitu. Ini nggak ada di Binusan, itu gelap. Lu masuk kalau ke Binusan tuh ya udah pasrahkan aja. Kalau ada yang nyebrang kayak anjing, kucing, kodok, wah kalau nya kaget-kagetan ya selesai tuh. Nih banyak sih rambu-rambu lalu lintas yang udah pada lepas kayak gitu tuh. Ini di Sungai Bilal nih, nggak ada kan garis jalannya gitu tuh. Bahaya ya, sesuka orang sih. Jadi jangan salahkan kalau pengendara nyelip terlalu kanan gitu sampai masuk rumah orang. jadi jadi ya kita nggak bisa nyalain juga, nggak ada garisnya. Kalau mungkin nanti suatu saat ditilang gitu kan, kamu atau kecelakaan ini, saya habis pak, nggak ada garis garis jalannya pak. Ayo, bingung juga kan, kayak gini udah serba beralasan sih sebenarnya. Jadi kita harus kayak gimana coba? Jadi ya kita sebagai warga Nunukan ya berharap dan berdoa aja lah, mudah-mudahan jalanannya bisa dicat lagi. Termoplastik namanya tuh, termoplastik marka jalan kalau nggak salah. Itu tuh bisa dicat lagi, diperbaruin, jadi warga yang naik motor, yang berkendara tuh tahu kayak gitu dan lebih hati-hati lah. Ya paling tidak meminimalisir angka kecelakaan dan kasus meninggal gitu. Sambil ngerokok ya. Nah jadi kayak gitu tuh buat buat warga di Nunukan yang notabene-nya, buat warga Nunukan yang notabene angkuh dan keras kepala kalau di jalan ya tolong dikurangin. Kalau jalanannya enak aja sih ya, sebagai contoh ya kayak di arah jalan kantor bupati itu bagus tuh, marka jalannya jelas, jalanannya aspalnya bagus, tapi cuma ke sana. Lewat dari kantor bupati ke arah Mamolo rusak jalannya. Ke Binusan jalanannya bagus tapi marka jalan nggak ada, lampu jalan nggak ada. Emangnya di Binusan nggak ada orang tinggal ya? Cukup menarik. Lanjut ya, kita tonton dulu nih tuh. Kayak gini tuh, aduh, harusnya ya memang butuh duit sih, cuman kan kita ya bayarnya pakai apa sih kayak gini ya? Pakai pajak ya atau apa sih? Nggak pernah tahu juga dan nggak mau cari tahu juga orang kita. Harusnya kita sih cari tahu ya. Tuh, kita mundur dikit nih. Tuh, lampu merah lah, istilah lampu merah aja nggak pernah merah sama hijau, di sini kuning terus. Dengan alasan yang apa mungkin saya sendiri belum tahu lah, belum pernah ngebaca, atau memang pernah disosialisasikan tapi kita nggak pernah tahu. Jadi lampu aja ngasih tahu kalian buat hati-hati terus gitu, kuning. Tuh. Tuh, zebra crossnya udah mulai pudar. Di alun-alun pun tidak ada marka jalan. Tapi kalau marka parkir jelas. Kenapa marka parkirnya doang yang dicat ya? Ini kan harusnya ada garis tengah untuk mobil, garis tengah untuk motor. Menuju pasar pagi juga. Tuh. Nih di mana? Tanah Merah, jalanannya hancur, becek juga. Itu sih. Jadi buat kalian, buat warga Nunukan, buat sahabat 31, pokoknya buat semuanya lah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya pelajari dulu deh marka jalan. Yang kedua, hati-hati dalam berkendara. Yang ketiga, perlengkapan berkendara tuh harus lengkap gitu, mulai dari helm, masker, spion, rem juga dicek, ban juga jangan kempes-kempes, jangan juga terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang tikungan ada pasirnya, wassalam juga ya kan. Jadi sekali lagi buat sahabat 31 dan warga Nunukan, mudah-mudahan video ini bisa membantu buat kalian untuk lebih menyadarkan lagi para pengendara motor, pengendara mobil untuk lebih hati-hati. Jalan ini bukan milik sendiri tapi milik bersama. Di depan Anda ada orang, di belakang Anda ada orang, di samping kanan kiri pun bahkan ada orang. Jadi jalan bukan tempatnya main-main, untuk kita saling mengingatkan, bukan mengadu ego. Ya semoga lah di Nunukan marka jalannya bisa dicat lagi. Itu aja sih. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa share.